Bismillah, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada para muhsinin Multaqat Duat Indonesia. Alhamdulillah kami dari Kalimantan Barat menginformasikan inilah saat-saat dan suasana berbuka puasa di Pondok Tahfidz Al-Madinah Pontianak, yang dengan sukacita kita menghadapi bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ilmu di jalan Allah wabarakatuh. Jazakumullah khairan Multaqat Duat Indonesia. Semoga Multaqat Duat terus senantiasa bisa memberikan faedah kepada asatizah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala rabbul izzati wal jalalah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Keluarga sekalian, jamaah yang sangat saya muliakan karena Ar-Rahman, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Umay nyamannya mandai masak basantan, ambil samangkok antar kajiran, jujur ulun nyataakan hati ulun hibak wan dandaman kapian sabarataan. Barakallahu fikum. Di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas walau secara ringkas sebuah perkara penting yang mungkin saja terabaikan oleh sebahagian kita pada saat ini, berkenaan dengan pekerti seorang salafi. Al-akhlaqul karimah para ahli sunnati wal jamaah. Berkenaan dengan hal ini, sebagai hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapapun kita
tentunya berharap agar ilmu demi ilmu yang selama ini ia pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi jalan keselamatan dan sebab kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya semata-mata ilmu untuk koleksi pengetahuan, tapi tidak wujud dalam amal nyata dan tata krama. Oleh karena itulah, camkan oleh kita bersama agar senantiasa berusaha dan berdoa kehadirat Allah Ta'ala supaya dengan limpah rahmatnya ia menganugerahkan kepada kita nikmat yang satu ini, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Para ulama ahli sunnati wal jamaah tatkala membahas perkara ini kerap kali mereka mengingatkan kita akan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat demi menjadi renungan bagi kita bersama untuk melakukan evaluasi apakah usaha kita selama ini untuk hadir di majelis-majelis ilmu, mengkaji berbagai kitab para ulama, mencatat banyak fawaid, telah menjadikan kita mendapatkan nikmat yang satu ini, telah wujudkan tanda-tanda tersebut di diri-diri kita bersama. Keluarga sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta yang selain keduanya, bersumber dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan limpah kebaikan dunia dan akhirat, maka niscaya Allah Ta'ala akan menjadikan pribadi hamba tersebut faqih terhadap perkara agamanya. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan, seseorang itu tidak disebut faqih hanya karena berilmu, tapi ia tidak mengamalkan ilmunya. Ia mengetahui yang hak tapi tidak mengamalkannya, dan ia mengetahui yang batil tapi ternyata malah melakukannya. Jadi yang akan mendapatkan banyak kebaikan pada hadis ini mereka yang berilmu dan ilmunya bermanfaat. Pastikan oleh kita bersama, di antara wujud ilmu yang bermanfaat menjadikan pribadi yang mendapatkannya berakhlak mulia. Selanjutnya, Al-Imam
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tatkala menafsirkan dua ayat Allah di penghujung surah Al-Fatihah, berkenaan dengan seuntai doa yang kita diwajibkan untuk memanjatkannya paling sedikit 17 kali di dalam 17 rakaat salat fardu sehari semalam, yaitu doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hidayah hingga kami mampu berjalan di atas jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Jangan sepelekan doa ini. Ini jalan keselamatan. Ini jalan kebaikan. Tolong jangan dianggap remeh doa yang satu ini. Jangan yang menjadi biasa karena kita terbiasa membacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami agar kami mampu berjalan di atas jalan yang lurus. Perhatikan, yang kita pinta adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, di mana jalan tersebut lurus menurut penilaian Allah. Mengapa? Karena bisa jadi menurut kita bengkok, menurut Allah lurus. Atau sebaliknya, kata kita lurus, tapi menurut Allah jalan itu bengkok. Jalan ini yang kita pinta kepada Allah. Di ayat setelahnya Allah menafsirkan as-siratal mustaqim, yang dimaksud ialah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat terhadap mereka. Jalan nang lurus nang kita minta ke Allah nang itu jalannya orang-orang nang sudah Allah Ta'ala bariin nikmat. Siapa orang-orang yang mereka sudah Allah Ta'ala nyatakan berjalan di atas jalan yang lurus? Allah tafsirkan di surah An-Nisa ayat 69. Surah apa? Ayat 69. Manhum, siapa mereka? Mereka minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka adalah para nabi, was-siddiqin, para syuhada, dan para as-salihin. Empat golongan ini yang mereka telah dipastikan oleh Allah berjalan di atas as-siratal mustaqim. Siapa?
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Pertanyaan berikutnya, nikmat apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, yang dengan sebab nikmat tersebut mereka mampu berjalan di atas jalan yang lurus? Nikmat apa yang dimaksud pada ayat ini? Maka Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, nikmat yang dimaksud adalah mengilmui tentang kebenaran dan mengamalkannya. Singkatnya apa? Allah memberikan kepada mereka nikmat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat Allah anugerahkan kepada 4 golongan ini, yang dengan sebab itu mereka dipastikan oleh Allah mampu berjalan di atas as-siratal mustaqim. Bagaimana dengan kita? Maka mutlak atas kita yang pastinya berharap agar pribadinya mampu berjalan di atas jalan yang sama untuk berusaha dan berikhtiar mendapatkan nikmat yang satu ini, al-ilmun nafi'. Cukup sampai di sini? Belum. Allah perjelas lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, kami tidak meminta jalannya orang-orang yang dimurkai, dan kami pun tidak meminta jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang yang dimurkai. Dan siapakah gerangan mereka? Orang-orang yang dicap sesat oleh Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang berderajat hasan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai, dan orang-orang Nasara adalah orang-orang yang sesat. Ini Rasul kita yang menafsirkannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa Yahudi dinyatakan sebagai kelompok manusia yang dimurkai, maghdubun alaihim? Dan mengapa Nasara dicap sesat oleh Allah Ta'ala? Jawabannya, karena Yahudi memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Sementara Nasara gemar beramal, rajin beribadah, tapi tanpa ilmu. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, apalagi yang mengaku berjalan di atas manhaj yang hak ini, pastikan tetap istiqamah menuntut ilmu dan berusaha menjadikan ilmunya sebagai ilmu yang bermanfaat. Usahakan itu. Tuntut ilmu dan amalkan ilmunya. Ini cara yang mesti kita usahakan agar kita terlepas dari ancaman ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oleh sebab itulah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa nang mana ya? Doa nang paling rancak dipanjatkan oleh Rasul kita kepada Allah Ta'ala. Doa nang mana? Yang mana bang?
sapu jagat disebutnya ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengkhabarkan kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa terjemahnya? Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami hasanah di dunia. Antum sudah dapat hasanah belum di dunia? Mungkin sebagian menjawab ada. Sudah, karena istrinya bernama Nur Hasanah. Pertanyaannya, ketika kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah di dunia. Pertanyaannya apa, Mas? Apa yang dimaksud hasanah di dunia? Apa yang dimaksud hasanah di dunia yang kita pinta kepada Allah Ta'ala? Kira-kira apa? Silakan para pemuda, antum minta apa ketika menyebutkan hasanah di dunia? Iya? Keselamatan. Baik, yang lain? Jalan yang lurus. Yang lain? Kebaikan. Baik. Ada lagi yang lain? Ilmu yang bermanfaat. Baik. Ada lagi yang lain? Ketaatan kepada Allah. Ada lagi? Kadang-kadang meminta bini lah. Baik, pahami. Yang antum sebutkan tadi memang berbeda, tapi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi ingat, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan yang dimaksud dengan hasanah di dunia, kata beliau adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah. Karena kebaikan-kebaikan dunia lainnya dibangun di atas pondasi ini. Sahih? Di antara kebaikan di dunia adalah istri yang salihah. Sekarang, mungkinkah mudah mendapatkan istri yang salihah jika mencarinya tanpa ilmu yang bermanfaat? Berat, Mas. Rizki yang berlimpah bisa menjadi hasanah di dunia jika ia didapatkan dan dipergunakan dengan bimbingan ilmu yang bermanfaat. Betul? Bujur kada? Dan seterusnya. Oleh karena itulah, pahami oleh kita bersama dan camkan di hati kita bersama tatkala memanjatkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Duh Gusti, mugia Gusti maparin ka abdi sadaya kasayan di dunia. Ya Allah, berikan kepada ulun, kepada kami sabarataan kebaikan di dunia. Nang ini inti kebaikan di dunia nang itu ilmu nang bermanfaat lalu amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka siapa haja nang mendapatkan kebaikan di dunia nang ini, inya pasti pacangan mendapatkan kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat nang dimaksud tentunya sorga. Sababnya nang apa? Di dunia mendapatkan ilmu nang bermanfaat, lalu amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Sabab nang itu jua dikabulakan panjatan doanya, wa qina azabannar.
wahai Rabb kami, lindungi kami, jaga akan kami, pelihara kami ya Allah dari azab neraka. Tu sabarataan pungkalanya harus mendapatkan ilmu nang bermanfaat. Paham bang? Ini abang kita baru pindah dari Jakarta. Baik, jelas? Sedang gak sudah? Kalau saya mengantukkan mata nih. Baik. Nah kalau keseberataan, jangan sampai tak tinggal, apalagi meninggal ba'astilah membaca doa saban kalian tuntung salat subuh. Nah apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya ulun meminta kepada engkau. Napa nang paling pertama diminta? Ilman nafi'an, ilmu nang bermanfaat. Imbah nang itu nang apa? Warizqan thayyiban, rajaki nang baik pastinya halal. Mungkin kada dapat rajaki nang baik lamun mencari rajakinya kada dibimbing ilmu nang bermanfaat. Kada mungkin. Bujur? Imbah tu napa lagi nang diminta? Wa amalan mutaqabbalan, amal ibadah nang diterima. Kayak apa hendak diterima ba amal ba ibadah, biar lapah nang kayak apa banyaknya, banyak banar luar biasa. Lamun ba amal ba ibadah tanpa bimbingan ilmu nang bermanfaat, asa kada mungkin diterima oleh Allah Ta'ala. Bujur? Baik, kembali ke studio. Nang ulun maksudkan terkait tema kita malam ini. Ini muqaddimah. Munculnya kekhawatiran, dan nampaknya kekhawatiran ini pun beralasan. Adanya sebahagian kaum muslimin, terkhusus lagi mereka yang terus berusaha untuk istiqamah di atas manhaj as-salaf as-salih ini. Tapi ternyata ada fakta, ilmu yang didapatkannya belum memberikan manfaat yang sempurna pada titik pekerti, pada poin akhlak. Hingga akhirnya muncul ungkapan, bahkan mungkin sindiran, lebih-lebih lagi jika itu cibiran. Bujurai, menutup aurat banar, bahkan bacadar, cuma pemuntungannya belum bacadar. Kada kisah jenggot panjang banar, salawar di atas mata kaki, bapakaian mengumpati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata lawan kuitan tetap durhaka, lawan bini tetap zalim, lawan laki wani malawan, kajiran tetangga aniaya, muha marantam, niring mendangut, katuju menyingking. Maka mun sudah sarik nang itu bakukus talinga. Orang bukan tidak mengakui amal yang ia amalkan sesuai sunnah, salatnya,
zakatnya, saumnya, haji dan umrohnya, tapi yang orang keluhkan adalah akhlaknya. Orang bukan menolak tentang kekokohan akidahnya. Orang tidak menafikan kemurnian tauhidnya. Yang orang tidak terima adalah perangai buruknya. Tolong jangan biarkan penyakit ini. Khawatir gara-gara ini akhlak buruk kita, pekerti tidak terpuji di diri kita, akan menjadi hijab hidayah bagi hati-hati kaum muslimin lainnya. Memberi gaya dia lompat ke situ. Ibu-ibunya marangut terus. Un menagur. Masuk benar ke hati, sakit nyelekit. Bujureba cadar cuma tatapan mata nang itu halalang gin pagat. Mun sakali bau ucap 3 bulan orang ma'arit. Ingat, orang tidak mempermasalahkan jenggotnya, celana tidak isbalnya. Orang bukan menyalahkan cadarnya, tapi kita yang berakhlak buruk, yang mengamalkan syariat tersebut, itu yang orang keluhkan. Jaga onda taklim ke situ. Kenapa gerang sangitiknya? Hanya salah sedikit aja bemamai sudah. Maka menagur nang itu, ya Allah, komandan di Polda gin kalah bahasanya. Padas. Gara-gara akhlak dan buruk, akhirnya orang melarikan diri dari majelis ta'lim ahli sunnati wal jamaah. Baik, keluarga sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Berkenaan dengan permasalahan akhlak yang mulia ini, mari kita perhatikan beberapa riwayat hadis berikut ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan yang lain-lainnya dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, di mana Al-Imam At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Perhatikan oleh kita bersama, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah, ulangi, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Itu yang paling sempurna imannya. Yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Betapa ternyata akhlak yang mulia menempati posisi yang sangat agung dalam syariat ini. Sampai-sampai iman seseorang sempurna atau tidaknya terkait erat dengan perkara adab, perkara akhlak, perkara budi pekerti. Dan ini kerap kali terabaikan. Kita buktikan di hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardhah. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bertutur kata yang baik. Kalau tidak mampu, hendaknya ia diam. Perkara hifdzul lisan, memelihara lisan, perkara bertutur kata dikait eratkan dengan perkara keimanan. Lidah bermasalah, iman ikut bermasalah. Ini perkara apa? Akhlak. Aib bagi kita sekian tahun, bahkan mungkin ada yang sudah puluhan tahun mengenal dakwah yang hak ini, tapi ternyata lisannya masih penuh dengan ghibah, masih gemar namimah, adu domba, masih gemar bertutur kata yang menyakitkan perasaan kawan dan sahabatnya. Mana ilmu kita? Mana amal kita? Mana pekerti kita? Di hadis yang sama, Rasul melanjutkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu, kalau sekali ini perkara apa? Akhlak. Ini perkara adab sahih, tapi ternyata oleh Rasul kita dikait eratkan dengan perkara keimanan. Gara-gara akhlak buruk terhadap tamu berpengaruh buruk terhadap iman. Kada kawa dianggap remeh nak kayak ini. Bujur? Isya jam berapa kita? Parak sudah? Baik. Kita lanjutkanlah. Kada apa-apa kalau? Kemudian di sini saya akan menyebutkan secara ringkas, poin per poin. Ini catatan ringkas di antara akhlak salafina salih radhiyallahu anhum ajma'in yang kita pun mesti berakhlak dengannya. Ini saya ringkas saja. Yang pertama, ikhlas dalam ilmu dan amal, serta takut dari riya dan sum'ah. 2, jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta, pangaran futo. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak berkhianat. Termasuk amanah ketika diberi pinjaman oleh sahabatnya. Jangan sampai tak pakai konsep canggih, cangkal bahu tangalih ditagih. Bila sudah ditagih lagi itu jurusnya nyaman benar, jurus afwan akhi. Nah itu tuh nangalih itu biasanya. Silakan azan dulu. Baik, materi kita malam hari ini betul-betul kita ringkas.
Dan bukti saking ringkasnya, kita sekarang masuk sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, tolong jelaskan. Ini pak kepanjangan nih. Sudah tolong jelaskan nih. Tolong jelaskan yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaatnya itu hanya untuk dunia saja? Tentunya tidak. Ilmu yang bermanfaat itu bermanfaatnya dunia dan terlebih akhirat. Jadi di dunia terasa manfaatnya, apatah lagi di akhirat nantinya. Itu kalau ilmu berada pada maqam al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat di dunia. Di dunia jelas manfaatnya, apalagi di akhirat nantinya. Makanya pengabulan doa kita ketika membacakan doa sapu jagat tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu ternyata terkait erat dengan nikmat apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia tidak mungkin didapatkan tanpa ilmu yang bermanfaat. Dan kebaikan di kampung akhirat tidak mungkin didapatkan tanpa ilmu yang bermanfaat. Serta ya Allah, wahai Rabb kami, pelihara kami dari azab neraka. Tidak mungkin kita akan bebas dari ancaman azab neraka tanpa ilmu yang bermanfaat. Kita tambahkan, oleh karena itulah tolong hafalkan dan pahami serta resapi doa yang dibaca oleh Rasul kita ketika memohon kepada Allah Ta'ala perlindungannya, dengan lafaz redaksinya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ada yang hafal? Silakan baca. Saya kasih hadiah insyaallah. Silakan. Baik, terjemahnya. Nafsu iya. Terus dan dari doa yang tidak dikabulkan. Masya Allah. Saya kasih hadiah kaina dengan wadai kita ambil aja. Ambil aja, bujur. Munpurun. Baik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Dari nafsu nang kada suah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, serta dari doa yang tidak diijabah nang kada dikabulakan. Perhatikan di sini.
Hati itu kada pacangan khusyuk, lamun ilmu kita kada bermanfaat. Nafsu kita terhadap serba-serbi duniawi kada pacangan suah merasa cukup, lamun kita kada baisi ilmu nang bermanfaat, termasuk berdoa ke Allah. Doa kita kada pacangan diijabah, lamun kita kada baisi ilmu nang bermanfaat. Sekarang, mana kebaikan dunia dan mana kebaikan akhirat kalau kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Hati kada suah khusyuk, beribadah kada nyaman, bujur. Hawa nafsu nang ada kurang dan kurang. Ini mesti dibimbing oleh ilmu yang bermanfaat. Dan mintu juga berdoa ke Allah Ta'ala. Harus dibimbing ilmu nang bermanfaat supaya doanya diijabah oleh Allah. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat pasti mendatangkan kebaikan fid dunia wal akhirah. Pertanyaan kedua, sebagai seorang penuntut ilmu, kerap kali kita memiliki perasaan malas untuk melakukan silaturahim kepada ahli keluarga yang masih bergelimang dengan berbagai praktek kebid'ahan bahkan kesyirikan. Mohon nasihatnya. Baik. Silaturahim ini hukumnya apa? Wajib. Baik, ini bagus pertanyaannya dan harus mengingatkan serta menyadarkan hati-hati kita yang lalai atas perkara mulia ini. Ibadah silaturahim. Baik, keluarga sekalian, apa yang dimaksud dengan silaturahim? Silaturahim, apa maksudnya? Mungkin kebanyakan kita masih memahami silaturahim itu bertandang kepada sanak famili. Jadi bila kada bulik mudik hendak hari raya itu kan bersilaturahim. Pahami? Silaturahim adalah berbuat baik dengan berbagai ungkapannya. Ditujukan kepada siapa? Satu, berbuat baik kepada mereka yang memiliki ikatan nasab dengan kita. Berbuat baik kepada keluarga yang memiliki ikatan darah dengan kita. Dan silaturahim yang paling utama, silaturahim anak kepada ibunya, baru kepada ayahnya dan seterusnya. Sasaran silaturahim yang pertama adalah mereka yang memiliki ikatan darah dengan kita. Ada nasab antara kita dengannya. Yang kedua, silaturahim sasarannya adalah berbuat baik kepada mereka yang memiliki ikatan dengan kita sebab pernikahan. Contoh, kita berbuat baik kepada mertua kita, itu silaturahim. Berbuat baik kepada saudara ipar kita, itu silaturahim. Tapi lamun berbuat baik kepada sapupu 13 bini kawan, atau jawaban itu sudah ada ikatan darah kanang kadada julakai. Kalau warga bini kah kada jua sapupu bini kawan nang 13 di bang. Itu bukan silaturahim, itu berbuat ihsan secara umum.
ulun hendak ba umroh rencana di Makkah menyampaikan diri hendak basilaturahim ka Syekh As-Sudais. Ada bakal keluarga kah kuitan pian kadadapang. Cuma sampuk di Nabi Adam itu benar ya. Bini pian mah keluarga juga. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sudais kadada juga. Itu lain silaturahim ba ilang kasirin ziarah ngarannya. Jadi silaturahim nang itu berbuat baik kepada mereka yang satu memiliki ikatan nasab dengan kita, dua memiliki ikatan sebab pernikahan. Perhatikan, berbuat baik kepada mereka itu tidak mesti datang ke rumah mereka, bisa tidak by phone. Abang ini silaturahim kepada ibu, kepada bapak di seberang sana, pagi-pagi nelpon, assalamualaikum abah, apa kabar, semoga abah dan ibu sehat selalu, minta nomor rekeningnya bapak ya. Tuh silaturahim itu. Ditelepon mintuha jauh di seberang sana, abah kami baik kada kabulikan hari raya nang ini, tiket larang banar, ujar sidin kada papa kada bulikan, harga tiket kirim makan. Betagih mintuha sekalinya. Berbuat baik kepada mereka itu silaturahim. Dan ingat, penuntut ilmu mesti menjaga perkara ini. Wajib hukumnya memutuskan silaturahim. Perhatikan, memutuskan silaturahim walau kepada mereka yang pernah menzolimi kita, apalagi mereka sudah meminta maaf kepada kita. Maaf, bisa tidak keluarga kita zolim kepada kita? Bisa. Kisah minjam duit tapi lang-lam tinggalam. Bapak ada 3 bulan 3 tahun gak ada bayar-bayar juga, ternyata 30 tahun barilaan. Ujar nama hutangi ku putihakan sudah. Kada kagak nang lagi jumlahnya berapa. Zolim kada nih? Zolim. Bujur. Mungkin tidak saudara istri kita ipar, mertua kita dan orang-orang di seberang sana dari pihak keluarga istri kita zolim kepada kita, sangat besar kemungkinan. Tapi ingat, kalau kita sengaja memutuskan silaturahim dengan mereka, itu termasuk minal kabair, dosa besar. Apalagi jika mereka sudah meminta maaf kepada kita. Maka bagi mereka yang memutuskan silaturahim, perhatikan, berlaku atasnya ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tolong amalkan ibadah ini. Kemudian di hadis riwayat Al-Bukhari lainnya, Rasul kita menyampaikan fadilah atau keutamaan silaturahim. Beliau bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ditangguhkan ajalnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia bersilaturahim. Ayo semangat silaturahim. Kada kawa datang telepon barang kuitan di jauh sana, kada kau beelang langsung, paling kada kirimi duit lawan sidin. Takuni mama, takuni abah, ma pian handak apa, katupat kandangan, pian ampi kadara tinggi, masih hai ganti nang lain hajat tuh. Bah, pian hendak apa? Ku babini ya sidin. Iya, abah tatagihan hendak babini. Ujan anak ulun gin balum. Ya kalau
Masya Allah, lamun kau mengawinakan abah tuh Masya Allah. Silaturahim benar tuh. Ingat, barang siapa yang ingin dibentangkan, dilapangkan, diluaskan rizkinya dan ditangguhkan ajal kematiannya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia bersilaturahim. Jangan putuskan ya ikhwan. Jadi maaf, lakukan evaluasi diri. Para ulama membahas tentang mafatihur rizki, kunci-kunci rizki, salah satunya silaturahim. Jadi kalau kita merasakan, ikhwan, karena para jaki bangaran rupiah ini pinangalih didapat, gawian manurih, dapatnya musim hujan, basah batang gatah. Urusan gawian yang lain pinangalih, maaf, bisa jadi silaturahim kita bermasalah. Bisa jadi itu penyebabnya. Oleh karena itulah, gemarlah bersilaturahim. Itu amalan para ulama salafin as-salih. Amalkan ibadah ini. Jangan kita putuskan, karena itu mudaratnya dunia dan akhirat. Memutuskan silaturahim itu. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu. Kalau mereka pernah zalim kepada kita, maafkan. Karena dendam tidak akan ada kata penyelesaian kecuali dengan memaafkannya. Fahim tuh? Baik. Pertanyaan terakhir. Ini ada 2 pertanyaan, kita ambil salah satunya saja. Apakah mencuri di tempat ibadah kezalimannya bertambah? Iya. Perhatikan oleh kita bersama. Sekarang tolong buka. Ini contoh sederhana surah At-Taubah ayat ke-36. Surah apa? At-Taubah ayat. Sudah? Baik. Tolong bacakan. Silakan salah seorang pemuda. Tafadhal. Silakan. Om Jo yang sabarlah. Sudah hampir pemuda Om Jo. Nggih, enggak apa-apa. Silakan. السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ya, terjemahnya ada? Silakan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Baik, cukup. Itu yang kita maksud. Perhatikan ayat ini. Surah ayat baik. At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada berapa bulan? 12 bulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Berada di dalam ketetapan Allah semenjak Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Allah sudah tetapkan dalam setahun ada 12 bulan. Nah, minha, di antara ke-12 bulan tersebut arba'atun hurumun, terdapat 4 bulan haram. 4 bulan yang teramat sangat dimuliakan di dalam syariat al-Islam. Nabi menafsirkan
4 bulan yang dimaksud adalah salasun. Ada 3 bulan. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut. Salasatun mutawaliyatun, 3 bulan nang basambung. Nang apa aja? Zulqa'dah, setelahnya Zulhijjah, kemudian Muharram. Bujur? Basambung gak ada nih? Bujur? Baik. Yang satunya wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang benar menurut kabilah Mudhar, yang letaknya antara bulan Jumada. Jumada apa? Al-ula atau Jumada al-akhirah? Jumada al-akhirah. Titik-titik Sya'ban. Apa di tengah-tengahnya? Rajab. Itu peletakan bulan Rajab yang benar menurut suku Mudhar. Jadi 4 bulan haram adalah 1 Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Al-Muharram, dan 4 Rajab. Baik, pertanyaannya, perhatikan kelanjutan ayat ini. Zalikad dinul qayyimu falat tazlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di ke-4 bulan haram tadi. Pertanyaan, apakah melakukan kezaliman di selain bulan yang 4 ini boleh? Boleh tidak? Tapi mengapa ada larangan khusus melakukan kezaliman di 4 bulan haram? Mengapa? Melakukan kezaliman di bulan apapun diharamkan. Melakukan kezaliman kapanpun dilarang. Tapi ketika disebutkan larangan melakukan kezaliman di 4 bulan haram, ini bermakna dosa melakukan kezaliman di 4 bulan haram tersebut lebih besar lagi. Baik, orang melakukan perbuatan maksiat di Banjarmasin haram. Sekarang ia bermaksiat di tanah haram Madinah atau di tanah haram Makkah. Dosa lebih besar mana dosanya? Bermaksiat di tanah haram. Orang mencuri harta orang lain di masjid, Banjarmasin, kemudian orang mencuri harta orang lain di dalam Masjidil Haram, dosanya lebih besar mana? Semakin mulia suatu tempat, lantas kita bermaksiat di tempat tersebut, semakin besar dosanya. Bisa dipahami? Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Tepat jam 8:15 ya lah. Kita duduk jamnya kada berjalan nih. Kada berjalan jamnya ulun pas 15 sudah berelaan. Ayo, kurang lebihnya demikian. Salah khilaf banyak-banyak mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.